Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Profesor Dr. Marhumah MPD, dosen mata kuliah studi hadis perspektif pendidikan Islam, dan seterusnya kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itu jualah alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan ibadah dan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan. Salat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai dekonstruksi syariah Abdullah Ahmad An-Naim. Di sini kita akan membahas pemikiran-pemikiran An-Naim yang terdapat dalam buku tersebut. Dekonstruksi Syariah adalah sebuah buku yang dikarang oleh Abdullah Ahmad An-Naim. Ini buku Abdullah Ahmad An-Naim mengenai dekonstruksi syariah. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah melihat atau bahkan membaca buku ini. Namun bagi teman-teman yang belum pernah melihat ataupun bahkan membacanya, semoga dengan menyaksikan video ini dapat menambah sedikit informasi teman-teman terhadap dekonstruksi syariah Abdullah Ahmad An-Naim. Dekonstruksi syariah. Apa itu dekonstruksi syariah dan siapakah itu Abdullah Ahmad An-Naim? Biografi Abdullah Ahmad An-Naim. Beliau lahir di Sudan pada tahun 1946, yang lebih familiar disebut dengan An-Naim. An-Naim adalah seorang pengacara dan dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Khartoum. Menjelang tahun 1979, ia menjadi kepala Departemen Hukum Publik di Universitas Khartoum. Dan An-Naim adalah murid dari Mahmud Muhammad Toha, seorang pendiri Partai Persaudaraan Republik pada akhir Perang Dunia Kedua sebagai partai alternatif di tengah-tengah perjuangan nasionalis Sudan. Ini adalah foto dari Abdullah Ahmad An-Naim. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat ataupun bahkan bertemu dengan An-Naim di mimpi. Selanjutnya, An-Naim termasuk tokoh pemikir kontemporer yang sangat produktif. Tercatat antara tahun 1974 sampai 1999, An-Naim telah menulis sekitar 40 artikel panjang dan 70 artikel pendek atau book review. Dan ada pun buku pertama beliau adalah Sudan's Criminal Law, The General Principle of Criminal. Kemudian keseluruhan karya-karya An-Naim berkisar mengenai persoalan HAM, hukum, dan Islam. Selanjutnya, latar belakang pemikiran An-Naim. Latar belakang pemikiran An-Naim tidak lepas dari sejarah tempat lahir beliau yang begitu berpolemik tentang politik yang berkepanjangan. Sejak Sudan merdeka yang dipimpin oleh rezim nasionalis sekuler yang menimbulkan beberapa persoalan terhadap Islam dan lembaga Muslim dalam kancah perpolitikan. Sejak saat itu, Sudan mengalami ketegangan dalam penerapan sistem politiknya. Ketegangan dan tarik-menarik itu terjadi antara kelompok yang ingin menerapkan hukum Islam secara keseluruhan dengan kelompok yang ingin menerapkan hukum Islam yang lebih moderat, yaitu lebih menerapkan substansi penerapan hukumnya. Kemudian pada tahun 1983, tepatnya pada bulan September, Presiden Numeiri mengumumkan revolusi Islam
yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Sudan secara keseluruhan, baik politik maupun hukum. Akibatnya terjadi ketegangan luar biasa antara penduduk Muslim dan non-Muslim. Terjadi perang saudara antara penduduk Sudan Selatan yang mayoritas Muslim dengan penduduk Sudan Utara yang mayoritas non-Muslim. Latar belakang inilah yang menjadi penyebab An-Naim menggagas kebebasan HAM dan mendekonstruksi syariah sesuai dengan problematika yang dialaminya. Karena tekanan rezim Numeiri yang dirasa An-Naim melanggar hak asasi manusia dan penindasan hak sipil atau lebih luasnya HAM. Di samping latar belakang yang tadi, yang mendasari pemikiran An-Naim yaitu pemikiran dari gurunya Mahmud Muhammad Toha. Kemudian apa itu dekonstruksi syariah? Dalam buku yang tadi, buku dekonstruksi syariah, dinyatakan bahwa itu hanya istilah spontan yang mungkin pas untuk mengantarkan pada kreativitas An-Naim yang bereksperimen melampaui absolutisme dan sekularisme umat Islam dalam menjawab tantangan kontemporer mengenai keadilan, demonstrasi, kebebasan manusia sebagai individu dan kewajibannya terhadap lingkungannya. Adapun judul asli dari buku ini yaitu 12 and Islamic Reformation. Namun secara sederhana, dekonstruksi dapatlah dipahami sebagai sebuah cara pandang atau sebuah cara baca yang sangat intoleran terhadap pembekuan dan pembakuan teks. Secara khusus, buku itu membicarakan, yaitu buku dekonstruksi syariah ini membicarakan mengenai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin muncul dari penerapan syariah historis pada bidang publik, yaitu konstitusionalisme, hukum pidana, hubungan internasional, dan hak asasi manusia, dan juga masalah-masalah yang selama ini diatur oleh hukum publik. Kemudian kita lanjut pada pemikiran-pemikiran An-Naim. Sebenarnya banyak pemikiran-pemikiran An-Naim yang dijelaskan atau dituangkan dalam buku dekonstruksi syariah ini. Namun kali ini kita hanya membahas beberapa pemikiran yang kami rasa menarik dari pemikiran-pemikiran yang lain. Yang pertama, nasikh menurut An-Naim. An-Naim setuju dengan ulama yang menerima nasikh sebagai teori yang digunakan untuk membentuk hukum baru. Cara yang dipilih An-Naim adalah dengan menggunakan nasikh sebagai metode untuk mengkompromikan ayat-ayat yang dipandang bertentangan satu sama lain. Namun apa yang dilakukan An-Naim berbeda dengan yang dilakukan ulama dalam menetapkan proses nasikh tersebut. Para ulama melakukan nasikh dengan penghapusan atau penangguhan ayat yang dahulu oleh ayat yang belakangan diwahyukan, dan ayat dihapus tidak dipakai lagi. Sedangkan menurut An-Naim, proses nasikh adalah bersifat tentatif sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi, yakni ayat mana yang dibutuhkan pada masa sekarang atau pada masa tertentu, maka ayat tersebutlah yang diberlakukan. Adapun ayat yang tidak diberlakukan atau ayat yang tidak diperlukan karena tidak relevan dengan perkembangan kontemporer, diposisikan sebagai ayat-ayat yang mansukh dan boleh diganti dengan ayat yang lain. Proses kelahiran pemikiran An-Naim dalam mengkritisi formulasi nasikh ini, ia akui tersemangati oleh pandangan gurunya Mahmud Muhammad Toha yang mengeluarkan konsep evaluasi syariat. Namun yang menjadi masalahnya adalah, mungkinkah umat Islam kontemporer mempertimbangkan kembali nasikh tersebut? Yang kedua, bolehkah mengambil ayat-ayat yang secara khusus pernah dinasikh sebagai dasar hukum Islam baru? Dalam menjawab dua masalah ini, An-Naim berpendapat bahwa bukan hanya mungkin memikirkan kembali alasan dan berbagai konsekuensi nasikh, bahkan merupakan kewajiban untuk melakukannya jika kita menyelesaikan problem yang muncul oleh penerapan hukum publik syariah pada saat ini.
Selanjutnya menurut An-Naim, kepentingan khusus pada konteks masa sekarang ini adalah mempertimbangkan kembali prinsip nasikh, yaitu pembatalan atau pencabutan berlakunya hukum ayat-ayat Al-Quran tertentu digantikan dengan ayat-ayat yang lain. Dengan demikian, menurut An-Naim, nasikh dapat saja berarti penghapusan atau penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu, bila memang kondisi kontemporer membutuhkannya. Selanjutnya, ayat yang mansukh tersebut bila diperlukan dapat kembali diaktifkan dalam kesempatan lain sesuai dengan kebutuhan pada saat tertentu. Jadi, apa perbedaan nasikh menurut An-Naim dengan nasikh menurut ulama tradisional? Perbedaannya adalah ulama tradisional memaknai nasikh dengan penghapusan kandungan hukum ayat Al-Quran selamanya, dan ayat yang belakangan turun membatalkan ayat yang turun terlebih dahulu dengan istilah ayat madani yang menghapus ayat makiyah. Berbeda dengan itu, An-Naim memaknai nasikh yaitu dengan penundaan ayat-ayat Al-Quran yang tidak relevan dengan konteks sosial tertentu dan akan dapat kembali berlaku pada masa dan konteks sosial lainnya ketika ayat tersebut dibutuhkan. Jadi dengan demikian jelas bahwa kriteria nasikh mansukh menurut An-Naim adalah ayat mana yang lebih baik. Ayat mana yang lebih baik, bukan ayat mana yang lebih dahulu turun. Itulah konsep nasikh menurut An-Naim. Kemudian pemikiran kedua yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu diskriminasi gender menurut An-Naim. Ada beberapa contoh diskriminasi gender yang dijelaskan oleh An-Naim dalam buku tersebut, yaitu buku Dekonstruksi Syariah. Yang pertama, laki-laki muslim dapat mengawini hingga 4 perempuan dalam waktu bersamaan. Tetapi perempuan muslim hanya dapat mengawini 1 laki-laki dalam waktu bersamaan. Ini disebut dengan poligami, yaitu laki-laki muslim yang mengawini hingga 4 perempuan. Sebenarnya masalah poligami adalah masalah yang familiar atau masalah yang sudah sering dibahas atau diberitahukan oleh para ustadz atau guru kita, yang mana Islam membolehkan poligami dengan dalil Al-Quran, Quran surah An-Nisa ayat 3. Namun di sini An-Naim menganggap bahwa itu adalah diskriminasi gender, atau menurut pemikiran An-Naim hal tersebut merupakan diskriminasi gender. Contoh yang kedua yaitu seorang laki-laki muslim dapat menceraikan istrinya atau seorang dari istri-istrinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa talak, akad, tanpa berkewajiban memberikan berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap seseorang atau suatu otoritas. Jadi seorang suami memiliki hak mutlak terhadap istrinya. Kemudian sebaliknya, seorang perempuan muslim dapat bercerai hanya dengan kerelaan suami atau dengan surat keputusan pengadilan yang mengizinkannya dengan dasar-dasar khusus, seperti ketidakmampuan suami dan keengganannya untuk mengurus istri. Contoh diskriminasi gender yang ketiga yaitu dalam pewarisan. Seorang perempuan muslim menerima bagian yang lebih sedikit dari bagian laki-laki muslim ketika keduanya berada pada tingkatan yang sama dalam hubungannya dengan seseorang yang meninggal. Selanjutnya menurut An-Naim, di sini ia tidak menekankan tentang pembenaran historis mengenai berbagai hal tentang diskriminasi berdasarkan agama dan gender tersebut. Bagaimanapun, An-Naim berpendapat bahwa dengan mengabaikan berbagai perbedaan tentang kecukupan pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan di bawah syariah tidak lagi dibenarkan. Diskriminasi atas gender dan agama di bawah syariah melanggar penegakan hak-hak asasi manusia, dan juga diskriminasi yang mendasarkan gender dan agama secara moral bertolak dan secara politik tidak dapat diterima lagi sekarang. Jadi itulah beberapa pemikiran An-Naim yang terdapat dalam buku Dekonstruksi Syariah.
Bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, silakan diberikan tanggapan pandangannya terhadap pemikiran An-Na'im ini. Apakah teman-teman setuju atau tidak dengan pemikiran yang disampaikan oleh An-Na'im? Silakan berkomentar di kolom komentar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.